Tuhan Allah Bapa, kami datang kembali kepada Tuhan. Kami sungguh harus bersyukur di depan salib-Mu untuk meminta hikmat dan kasih yang semakin besar dalam kami membesarkan anak-anak remaja kami. Tolong kami Tuhan dengan segala kekurangan kami, supaya kami masing-masing diubahkan terus oleh firman-Mu. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang sungguh berkuasa akan memimpin kami di dalam jalan-jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah untuk sesi. Amin. Kita bicara sesi kelima, halaman sekarang 336. Bab 8 dan 9 adalah mengapa remaja tidak mau berbicara atau tidak mau mendengarkan. Ini kalau kita dapat ini, wah enak sekali. Kalau kita nggak dapat, banyak sekali masalah akan terus berulang. Ya. Jadi kita tadi berbicara melalui beberapa kesaksian dan pertanyaan. Ya, kita juga sudah lewati bagaimana menunjukkan kasih, bagaimana melalui bahasa kasih, bagaimana beralih dari otoritas ke pengaruh, supaya angka hubungan kita itu menjadi lebih kecil atau lebih besar? Besar atau kecil? Besar ya? Lebih baik lah, lebih kecil ya, ke 40 gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat ayat ini, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, ini memang bukan konteks orang tua anak. Ini kalau Anda lihat di Kolose 4 ayat 5, dikatakan, hiduplah dengan penuh kasih terhadap orang-orang luar. Gunakanlah waktu yang ada. Terus baru masuk kata-katamu pakai penuh kasih, jangan hambar. Ya, jadi ini untuk di luar jemaat, supaya kesaksian kita bagus. Tetapi kalau untuk orang di luar jemaat saja firman Tuhan mengatakan harus demikian, apalagi untuk di dalam jemaat. Kalau untuk di dalam jemaat saja sama-sama orang percaya kita harus demikian, apalagi di dalam keluarga sendiri. Jadi saya pakai konteks itu dari Kolose 4 ayat 6. Ya. Dan ada banyak konflik terjadi di dalam keluarga itu karena komunikasi yang tidak baik. Apakah itu suami istri, apakah itu ayah anak atau ibu anak, konflik itu terjadi seringkali diawalinya dari komunikasi yang tidak benar. Dan tadi kita sudah identifikasi ya, kalau komunikasi yang tidak benar, salah satunya adalah kita ingin terus saja mengkhotbahi. Makin kita khotbahi, makin konflik yang terjadi. Maka di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita punya komunikasi yang baik. Jadi dia mau dengar, jadi dia mau bicara. Lepas dari sifatnya ya. Nah, ada anak sifatnya yang memang introvert, jarang bicara. Ada yang extrovert, gampang bicara. Tapi lepas dari sifatnya, dia mau terbuka. Begitu. Jadi sekarang kita akan lihat 3 metode mengkomunikasikan tujuan. Kalau dalam bahasa aslinya adalah to communicate intent. Jadi bisa apa aja ya, tapi yang kita maksud. Ini ada 3 metode yang mau dibahas, yang sebetulnya kita udah belajar sejak Growing Kids God's Way. Kita belajar lagi waktu di middle years, waktu di pre-teen kita belajar lagi. Tapi hal-hal yang kita sudah pelajari dan sudah kita terapkan itu kebanyakan menemui kerikilnya di umur-umur ini. Jadi semua pecah masalah karena kita nggak tetap melakukan yang sama. Kita harus betul-betul belajar lagi untuk umur ini bagaimana ini
berkomunikasi dengan anak. Yang pertama, orang tua melatih berdasarkan cara mengajar, baik secara verbal ataupun secara lisan maupun teladan. Melatih ini melatih karena kita ada di, kalau Anda lihat yang kemarin itu kita punya diagram. Kita ada di masa apa? 0 sampai 5 adalah disiplin, 6 sampai 12 adalah apa? Training. Di sini adalah coaching. Bagaimana di masa ini? Bagaimana cara coaching ini melatih? Bagaimana secara lisan, secara verbal, ya? Yang pertama, yang kita ajarkan adalah pengajaran umum. Pengajaran umum sehari-hari, hal sehari-hari, hal umum. Bagaimana cuci piring, bagaimana kerjakan ini, bagaimana atur tempat tidur, bagaimana apa, semuanya hal-hal sehari-hari. Hal-hal menyangkut perilaku. Itu dia mengenai pengajaran umum. Perilaku. Nah, yang kedua adalah mengenai kebenaran moral. Ini adalah mengenai nilai-nilai, values and principles. Nomor 2 ini yang kita ajarkan adalah nilai-nilai. Nah, waktu kita mengajarkan yang pertama, itu hal yang sehari-hari, itu kita mengajarkan bagaimana menjalankan prosesnya. Ya, kalau Anda lihat lagi di diagram itu, diagram kembali lagi ya. Nol sampai 5, 6 sampai 12, 13 sampai 18, lebih dari 18. Ini kan mengenai apa? Semua mengenai apa? Ini mengenai mengapa? Ini mengenai bagaimana? Nah, kita sedang bicara di sini sekarang. Pengajaran bagaimana cara ini, bagaimana dia pakai mesin cuci, bagaimana semuanya yang ada di rumah. Itu adalah bagaimana hal sehari-hari. Dan kita mau jelaskan prosesnya. Dan untuk anak-anak remaja itu enggak cuma jelaskan gitu, udah itu gitu. Kita harus walk through the process. Jalan sama-sama. Tunjukkan caranya. Itu adalah masa ini. Karena kita adalah coach-nya dia. Nggak mungkin kalau coach sepak bola itu, pokoknya nanti selalu tendangnya carinya ke gawang ya. Enggak. Bukan. Nggak mungkin. Dia harus kasih tahu caranya, strateginya, dia harus ada di lapangan, dia harus di luar lapangan, dia harus di dalam lapangan. Sama mengenai pengajaran umum juga begitu. Kita akan lihat apa-apa yang kita ajarkan, kita temani, dan mereka, karena ini mereka adalah anak-anak, mereka masih akan tetap melakukan kesalahan. Harap sabar. Tadi Kolose 4 ayat 6 udah katakan, hendaklah kata-katamu penuh kasih. Harap sabar. Kita pernah di umur itu. Kita pernah melakukan semua kesalahan yang dia lakukan. Ya. Nah, yang kedua adalah kita masuk mengenai kebenaran moral. Kalau Anda lihat 1 dan 2, kalau Anda hanya bahas hal nomor 1, dan kebanyakan orang tua itu bahas ngomong mengenai perilaku. Tok. Perilaku. Tok. Kalau orang tua semakin banyak bahas nomor 1, tok, itu makin gak matang dia. Seharusnya perbandingannya adalah nomor 2 lebih banyak daripada nomor 1. Kalau nomor 1 lebih banyak daripada nomor 2,
itu udah akan lebih banyak konflik. Perilaku terus yang dibahas, jangan gini. Kenapa gitu duduknya? Makannya. Kalau komputer jangan begitu. Kalau lihat gadget jangan gini, nanti kamu jadi bombok. Semuanya dibahas. Pegang sendoknya, semuanya. Itu udah sebetulnya waktu di umur-umur ini. Waktu hal itu masih dibahas lagi di sini, anak-anak jadi enggan berbicara. Males. Karena isinya hanya instruksi dan koreksi. Karena menyangkut nomor 1. Tapi kalau kebanyakan kita lebih bahas nomor 2, maka konflik akan berkurang. Kita masukkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, nilai-nilai, prinsip-prinsip. Dan itu membutuhkan jauh lebih banyak yang di sesi 1 Growing Kids Lost Weight, yaitu metode bicara waktu non-konflik. Di umur ini, non-conflict time itu lebih diperlukan lagi. Dan waktu kita bicara waktu non-conflict time, kita bicara kebanyakan adalah kebenaran moral. Dan waktu anak-anak tanya itu tadi, pertanyaan yang sulit dijawab, saya nggak mau kerja lagi, saya malas ini lagi, saya apa lagi gitu. Kita maunya langsung ke pengajaran umum. Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Rina bagaimana cara meresponsnya, dan kalau kita bisa merespons dengan tenang, kita bisa lebih masuk ke nomor 2. Dan ini penting sekali, nomor 2 ini. Nah, itu baru metode yang pertama, ya, cara mengajarnya. Sekarang coba Amsal 1 ayat 7 mengatakan, ayat yang terkenal sekali, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ingin tekankan di sini adalah betapa pentingnya firman Tuhan. Waktu kita bicara tentang kebenaran moral, itu udah nggak lain, lebih banyak masuk prinsip dan nilai-nilai dari firman Tuhan untuk anak-anak kita. Bukan dalam bentuk khotbah, nanti kita bicara sebentar lagi. Bukan dalam bentuk khotbah, tapi kebenaran firman Tuhan itu yang akan menyelamatkan dia. Sekarang saya minta Anda lihat ini. Ini halaman belakang rumah kami. Beberapa dari Anda udah kesini ya. Halaman belakangnya. Anda tolong lihat. Ini sebagian kiri aja. Ini tanaman apa namanya? Pucuk merah. Ya tahu ya. Bagus nggak? Orang bisa udah bilang rumah kami gitu kan. Bagus ya, gitu ya. Ini dulu waktu kecil nggak ada tanaman begini. Waktu anak-anak masih kecil, inilah tempat mereka main bola. Inilah tempat mereka segala macam balikan di situ, gitu ya. Tapi setelah anak-anak besar ya bisa rapi gitu. Jadi ini bagus ya. Sekarang saya kasih lihat gambar lainnya. Ini tanaman yang sama di depan kantor saya, di kantor kami di sini. Ini tanaman yang sama. Lebih besar ini nggak daripada yang tadi. Ditanamnya sama-sama. Waktu yang sama. Kemudian ini di pojok depan kantor. Ini nggak kelihatan, tapi ini lebih banyak merahnya. Banyak sekali merahnya. Ini lebih besar daripada yang sebelumnya ini. Ini besar juga, tapi merahnya nggak banyak. Kenapa? Ada pohon besar. Jadi matahari nggak kena. Nah, yang tadi ini itu ada tembok tinggi. Ini di belakang rumah kami ada rumah 3 tingkat, panjang sekali. Di sebelah sini ada rumah 4 tingkat, besar sekali. Jadi waktu rumah ini udah dibangun, dua-duanya terus kita bilang sama anak-anak, ini kita tinggal di Sumur Yusuf. Nah, tunggu-tunggu nanti yang sebelah kiri bangun lagi. Kalau bangun kiri betul-betul kita ada di Sumur Yusuf. Tapi kita bilang Yusuf itu ada di sumur. Tapi kita keluar. Jadi luar biasa karena Tuhan lakukan begitu. Nah ini kan kelihatannya oke. Ukurannya dibandingkan dengan yang tadi lebih kecil.
Sekarang saya zoom ini. Tuh, dari dekat. Bagaimana dia? Lebih kurus kerempeng. Ya kan kering kerontang. Dari jauh bagus. Dari dekat sebetulnya daun-daunnya itu jarang. Kenapa? Karena posisinya nggak terlalu kena matahari. Nah, yang saya ingin tarik dari analogi ini adalah seringkali anak-anak, atau bukan anak-anak, orang dewasa kelihatannya hidupnya oke, bagus waktu ditanya. Tapi kalau kurang disirami oleh firman, sebetulnya dia itu daunnya jarang dan pucuk merahnya itu enggak keluar. Hanya waktu firman Tuhan menyinari terus lebih banyak, maka pucuk-pucuk merah itu indah sekali keluar dan tumbuhan itu tumbuh sebagaimana mestinya. Besarnya segitu, bukan segini. Oleh sebab itu, tadi kita katakan waktu kita bicara tentang kebenaran moral yang ditanamkan, itu udah mau nggak mau. Itu berdasarkan firman Tuhan, karena kita mau membuat anak-anak kita indah seperti semaksimal potensi yang Tuhan berikan kepada masing-masing dia. Waktu kami melayani retret 2 hari, saya menekankan betul-betul pentingnya firman Tuhan. Makan firman Tuhan lebih banyak lagi. Berapapun Anda makan sekarang ini banyak firman Tuhan, lebih banyak lagi. Pada akhir retret itu, ada satu hamba Tuhan yang berkata kepada saya, Bapak ada yang protes. Kenapa? Kayaknya lebay banget sih soal firman Tuhan. Ya, harus makan lebih banyak, harus. Dan saya menekankan, harus kasih makan anak-anak firman Tuhan lebih banyak lagi. Terus saya ngomong ini juga guru agama loh. Saya bilang, tapi banyak sekali orang pengertian bahwa nilai-nilai atau apa segala prinsip itu nggak perlu terlalu firman Tuhan banget. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam banyak ayat bahwa yang disukainya ialah firman Tuhan. Jangan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Ya, yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kita mau anak-anak kita apa saja yang diperbuatnya berhasil karena dia cinta firman Tuhan. Jadi waktu kita bicara komunikasi apa segala macam ini, itu adalah sebagai jalan masuk untuk waktu kita membicarakan firman Tuhan, itu tidak ada penghalang. Dan nanti dia akan hidup sendiri tanpa kita, dengan Allah. Dan kita mau dia ikut berjalan. Amin? Nah, sekarang yang kedua. Orang tua meminta dengan memohon bantuan. Ubah sedikit kalimat di situ ya. Maaf. Orang tua meminta dengan memohon bantuan. Bantuan ini adalah minta tolong. Kepada anak remaja ini sering begini bahasanya. Boleh nggak, bisa nggak kamu lakukan ini? Kalau dalam bahasa Inggris, would you mind to do this? Would you mind to help me with this? Ya, ini beda dengan nomor C. Nah, would you mind itu nggak harus ditaati. Jadi jangan salah, jangan menuntut ketaatan dari nomor B. Lo orang minta tolong, kok nggak mau lagi lo? Boleh nggak minta tolong? Aku lagi ini mah. Minta tolong aja nggak mau. Itu udah salah. Ini udah anak umur ini, begitu, ya. Jadi hati-hati, ini tolong bedakan. Anak mau pergi les, terus bisa nggak kamu mampir dulu karena mami mau minta tolong di rumah yang kata itu nanti mampirin.
Ini aku udah telat. Ya sebentar masih sempat lagi, udah. Kan gitu ya. Jadi ini dengan otoritas. Dengan otoritas, bukan dengan pengaruh. Apa lagi? Punya contoh lain? Ya, keluarkan perbendaharaan. Contoh lain. Ada? Apa? Minta air minum. Oh, turun dong, ke atas. Aduh, Mi, aku baru dari bawah. Mami kan capek. Ya, Mami turun sendirilah. Orang aku tadi dari bawah, coba tadi mau kamu teriakin bawah, aku turun. Udah ada konflik ringan. Padahal kita lagi mohon bantuan. Dia nggak harus taat, nggak harus taat. Bagus, itu soal itu. Apa lagi? Perbendaharaan, ayo. Yang kita menuntut ketaatan dia, harusnya dia enggak. Yang kemarin kita bahas dengan soal preferensi. Enggak harus gitu, itu beda gaya, beda cara. Jangan kita tuntut ketaatan. Ngeberesin segala sesuatu pada saat itu juga. Beda gaya. Kemudian buku, ada anak bacanya begini. Mami bacanya begini, karena Mami melankolik. Jangan dilipat buku itu. Ini susah pegangnya, enakan gini. Tapi rusak. Hal-hal yang kecil-kecil begitu ya. Hal kecil-kecil. Nah, sekarang nomor 3. Nah, orang tua menuntut kepatuhan ketika memberikan instruksi. Kepatuhan ini soal ini aja loh ya, soal instruksi. Instruksi berupa, itu ubah di situ ya, bukan lah. Instruksi itu berupa 1. Arahan. Kita mengarahkan anak remaja kita untuk melakukan sesuatu. Papi ingin kamu lakukan begini. I want you to do this. Boleh begitu. Boleh. Yang kedua adalah batasan. Ya, kita membatasi anak remaja kita dari melakukan sesuatu. No, kadang-kadang kita katakan, no, you cannot do that. No. Boleh begitu. Tapi ini soal instruksi. Jangan soal tadi would you mind. Ya. I do mind. Kalau dia jawab itu I do mind. Ya. Nah, kalau Anda lakukan prinsip ketaatan sesi 9 Growing Rich Causeway di sesi di umur ini dan umur ini dengan baik, umur ini jadi jauh lebih mudah. Kalau anak-anak kita di umur 05, 6, 12 belum biasa taat dengan kita harus sangat mengusahakan di sini ketaatan dia kepada otoritas. Ya, dan ini adalah saatnya dia harus mengerti bahwa dia harus taat. Nah, ini juga betul-betul akan memperlihatkan apakah kita sudah menjalankan ini dengan baik. Kalau kita belum turun terus otoritasnya dan belum naik terus pengaruhnya, ini soal remaja enggan bicara ini jadi masalah. Soal remaja jadi enggak mau mendengarkan karena kita belum turun, karena kita belum naik pengaruh kita. Ya, ini adalah pengaruh, ini adalah otoritas. Kita belum menunjukkan apa-apa yang kita mau dia lakukan. Kita belum bertindak sama dengan kebenaran moral yang kita tanamkan. Dan anak-anak di umur ini itu lebih tajam terhadap hal yang satu ini. Munafik dalam bahasa anak-anak sekarang. Munafik. Anak-anak remaja itu lebih tajam ya. Kalau kita tidak melakukan kebenaran moral yang kita tanamkan, dia itu nggak akan jadi
nilai dia. Nggak akan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada mic-nya tolong. Ya, tentunya kita di sini semua pernah menjadi remaja, Pak. Ya. Dan ada hubungannya juga dengan bagaimana relasi kita terhadap orang tua saat itu. Saya dalam relasi dengan orang tua tidak ada komunikasi. Tapi saya bisa tahu kalau papa mama perhatian sama saya. Tapi itu nggak ada. Nah, pertanyaan saya ketika kalimat tadi remaja tidak mau mendengarkan dan berbicara. Yang saya mau tanya adalah kami mengalami apa yang namanya perubahan dari anak-anak ke remaja. Jadi waktu anak-anak, papa mama ngomong apa, mereka tahu, ya, mereka ingat. Tapi ketika remaja, nah sejauh mana kita memberikan kelonggaran, kan saat itu kesannya orang tua sama anak remaja sulit. Ya. Ada hal-hal yang papa mama nggak paham, tapi teman lebih paham. Nah, kalau selama mengikuti kelas ini, saya punya persepsi bahwa segala sesuatu relasinya selalu orang tua dengan anak, orang tua dengan anak. Tapi ketika remaja, itu kan ada pengaruh teman. Sejauh mana anak-anak remaja itu kita memberikan kayak keleluasaan untuk dia pun juga punya tuh komunikasi dengan temannya mungkin sebaya atau lebih senior dari dia yang mungkin lebih memahami kondisi sebagai anak. Kan mereka selalu punya persepsi bisa jadi gini, ya apa nggak ngerti sih perasaan aku sebagai anak gitu. Padahal kan kita pernah jadi anak. Kebayang Pak ya maksudnya? Karena saya lihat ketika bulan 12 ke bawah itu, ya kita sama anak kita. Tapi ketika 13 dia mulai punya tuh peer groupnya dia, yang dia merasa dia lebih comfort. Atau mungkin ada kata-kata seperti ini. Ada hal-hal tertentu yang saya bisa ngomong cuma sama teman, bukan sama orang tua. Nah sejauh mana kita memberikan apa ya kayak kewenangan atau kelonggaran kepada dia untuk ya hal ini dia nggak ceritakan ke papa mama nggak apa-apa. Tapi kita juga tahu bahwa dia punya teman-teman. Dan saya pun dulu nggak pernah cerita apapun sama orang tua saya. Saya cerita sama teman saya. Saya percaya dia lebih senior, dia lebih mengetahui posisinya. Tapi itu kan saya gitu ya. Nah, saya pikir bagaimana saya bersikap terhadap anak remaja yang memasuki fase yang udah berbeda tuh. Ketika sama yang si kecil, kita enak sekali ngomong, ya dia cuma taunya papa mama. Tapi kalau dari remaja, menurut temen, menurutnya, menurut gimana sih gini, dan dia lebih nyaman tuh nanya hal itu. Saya ke ujungnya dulu ya. Betul, waktu di Britain, di middle years, kita belajar bagaimana itu masa transisi dari dunia yang tidak terbuka kepada dunia yang sangat terbuka. Dan kita mentransisikan selama 4 tahun, kita mentransisikan. Nah, bagaimana transisi itu terjadi akan membuat dia ngomong atau enggak ke kita. Kalau kita transisi dengan baik, dia akan ngomong. Begitu ya. Kalau dia belum ngomong tentang sesuatu, berarti ada yang belum cukup terbuka. Yang kita mesti lakukan PR kita lagi. Saya dari keluarga yang sama. Keluarga kami baik sekali. Keluarga saya. Tapi kami tidak membahas hal-hal yang dalam. Karena ayah ibu saya dua-duanya sangat pragmatik. Yang penting keadaan damai tentram. Tidak ada konflik. Tapi di bawah permukaan sebetulnya ada konflik, tapi itu nggak biasa dibahas. Nah, keluarga Bu Rina itu kebalikannya sekali budayanya. Semua dibahas, konflik, jeder-jederan nggak apa-apa, tapi dibahas di atas meja. Tapi saya nggak mau melakukan apa yang ada di keluarga saya. Bukan berarti keluarga saya jelek. Saya mau karena saya sudah belajar, saya dalam dengan anak-anak saya. Begitu ya. Nah, prosesnya bagaimana? Mari kita dengarkan satu.
pertanyaan Pak Riki bagus. Memang betul ya, waktu orang tua, remaja dengan orang tua, dan remaja dengan teman, itu dua-duanya adalah dunia yang memang nyata dan tidak perlu ditabrakin gitu ya. Apakah ada topik-topik yang mereka seru ngobrol dengan teman seumuran? Ada gitu ya. Jadi bahan komunikasi dia dengan teman-teman pasti beda dengan yang dia omongkan ke kita. Tapi maksudnya bukan bahwa yang dia omongin dengan teman-teman itu harus diomongin dengan orang tua juga. Tetapi mereka bisa ngobrol dengan kita, mereka bisa tanya dan punya kedekatan mengenai apapun. Contoh, kalau anak kami yang kecil ya, dia punya teman yang dia seru, wah seru. Lagunya yang didengerin saya juga nggak ngerti lagunya ya. Kadang-kadang kalau di mobil, red sambung dong red, Bluetooth, setelin lagu. Kalau dengan temennya dia ketawa-ketawa, kita cuma nyanyi-nyanyi aja gitu. Coba setelin lagu dan kalian, setelin. Ini ada lagunya, ini enak nih, siapa tuh? Ini obrolan dia dengan teman-teman seumur, tentunya nggak semuanya kita tahu, ya. Atau hal-hal yang seru, ini begini, ini begitu, atau hal yang fun lah untuk anak-anak seumur mereka, ya. Untuk anak yang lebih besar dan punya minat yang berbeda, dia punya teman ngobrol mengenai apalah itu, mengenai baking, mengenai ini bagaimana, atau anak perempuan mengenai ini bagus ya, mengenai baju dan mengenai yang hal-hal yang lain dengan teman-temannya. Yang kalau sama mami minta gaya ngomong gitu ya. Kalau ini begini, oke. Jadi ada bahan-bahan percakapannya, yaitu dunia remaja, gitu ya. Tetapi mereka bisa ngomong dengan kita. Kalau kita tanya, ini Bun, kalau orang sini ya, kalau mereka kalau gambar alis itu pasti begini. Oh begitu, tapi bisa ngobrol. Dan kalau mereka mau minta nasihat, mereka pasti bisa tanya. Ada hal-hal yang mereka nggak ceritain? Ada. Tetapi waktu mereka perlu minta pendapat, mereka pasti bisa tanya. Nah, tadi yang sesi yang pertama yang dikatakan mengenai mengisi firman Tuhan dan mengajarkan kebenaran nilai moral, sebetulnya secara praktis ya yang kita ajarkan adalah bagaimana mereka betul-betul kalau dalam hubungan dengan teman-teman ya bisa menerapkan golden rule. Jadi lakukan kepada orang lain seperti kamu ingin orang lain lakukan, ya. Jadi mengenai dia mau gereja, mengenai temannya begini, temannya begitu, kita menolong supaya anak-anak ini bisa tukar tempat. Coba kalau tukar tempat itu kira-kira seperti apa? Itu akan menolong mereka untuk konversi. Dan ini adalah umur-umur di mana mereka mulai mengambil bagian, ya, mempunyai kontribusi. Nah, hal-hal yang membuat mereka berkontribusi itu akan betul-betul mematangkan mereka. Jadi nggak semuanya yang terjadi, bahkan kalau mereka punya konflik dengan teman, mungkin mereka nggak langsung cerita, ya, tapi kemudian mereka akan cerita. Contoh yang praktis, transisi ya. Karena kami waktu itu punya teman yang jarak umurnya 2 tahun di bawahnya. Jadi waktu dia mulai umur 14, ya, teman ini masih umur 11 sampai 12. Dan dulu waktu mereka sama-sama di umur training, itu sempat bareng ya, seru, main bareng, semua hal yang mereka suka disukai bersama-sama. Tetapi waktu anak kami mulai masuk umur 14, dia mulai meninggalkan beberapa permainan anak-anaknya, yang umpet-umpetan lah, yang stiker, yang apalah, yang dulu dia enjoy sekali. Tapi sekarang kok dia mulai menikmati dengan kelompok teens yang ngobrol-ngobrol lah, cerita ini cerita itu, ya. Dan waktu kami berkumpul bersama, dia rasa guilty feeling karena kayaknya saya nggak enak lagi sama dia gitu ya. Dulu permainan yang seru buat dia udah nggak seru lagi, dan dia rasa kok aku ninggalin dia gitu ya, sehingga dia tidak menceritakan karena permainan meskipun di umur-umur mengapa kan adalah mainan anak-anak yang kita nggak tahu ya, mereka aturan mainannya juga kita nggak tahu lah, cara FIFA atau apa. Tetapi waktu dia masuk umur remaja, dia mengalami konflik ini dan dia nggak cerita juga. Tetapi kemudian
di saat-saat non konflik dia cerita, aku rasa nggak enak, kayaknya aku ninggalin dia, gitu ya. Terus kemudian di saat non konflik itulah kita bilang, karena dia lagi di transisi, kamu luangkan waktu juga untuk kamu, tapi sabar aja, 2 tahun lagi akan seru lagi, karena 2 tahun lagi akan sama-sama di umur tinggi, dan mereka mengalami hal itu. Jadi apakah anak-anak kita akan cerita detail apa dengan temannya? Enggak, karena teman seumur itu membawa sukacita yang berbeda, gitu kan? Yang menambah seru, gitu ya, fun melakukan sesuatu, tetapi tidak menutup bahwa mereka akan bisa membawa hal itu dan menceritakan kepada kita waktu mereka rasa kok begini. Satu hal yang kami tanamkan sebagai kebenaran moral, yaitu yang waktu yang pertemuan lalu kita bicarakan ada values yang berbunyi the power of sin is in its secrecy. Ya, kita bahas itu kan. Jadi mereka tahu bahwa hal-hal yang menyangkut dosa itu enggak boleh dirahasiakan di antara anak dan orang tua. Sehingga kalau tadi dikatakan mereka enggak akan cerita itu semua yang fun-fun karena dalam bahasa mereka ayah nggak tahu lah gitu. Tapi kalau dalam seperti lagu-lagu yang tadi, coba putar lagunya. Lagu apa sih ini? Ya udahlah, katanya. Tapi kan saya pura-pura gini-gini. Wah, gini-gini. Nggak enak lagu ini, nggak enak. Iya beda umur lah, ya. Tapi kita bisa membicarakannya, gitu kan? Secara main-main. Nah tetapi karena tadi the power of sin is in its secrecy, itu udah jadi nilai dia. Hal-hal yang diajak untuk salah atau ngomongin tentang dosa remaja itu mereka lebih cerita, dan itu membuat kami sebagai orang tua lebih aman karena mereka tahu sampai di umur sekarang apalah diajak pergi ke kafe terus aduh sekarang itu semuanya pada rokok aja. Jadi gimana kamu diajak merokok? Ayolah diajak. Gimana? Itu semua diceritakan. Jadi enak. Kita bisa lebih percaya. Nah, itu akan jadi demikian kalau mulanya dia bahas perilaku soal ke gereja, soal apa. Kita nggak langsung. Kalau kita nggak langsung, dia merasa aman bicara apapun dengan kita. Maka kalau orang itu geser terus ke sini, dia akan cerita apapun. Ada temennya yang, temennya ada kelainan seks. Ya, kita, kalau Anda dengar begitu, Anda sebagai orang tua akan, you cannot expect they will tell another story. Jadi harus hati-hati, kita kadang-kadang kita mau gitu. Gila ini nomor itu, nomor gitu. Tapi dia cerita begini, Pak. Dia cerita gini. Bener nggak gitu kan kita? Tapi itu jadi diskusi. Begitu. Ya, pertanyaan lain. Ya, tolong mic-nya, Pak. Pak, kami tadi sedikit baru sekian dengan tadi bilang orang tua meminta dengan bantuan itu ya Pak. Jadi kan biasanya kan kalau orang tua ya seperti kita alami, kita minta bantuan terus kita sedikit, maksudnya itu bukan minta tapi suruh gitu ya. Banyak kali. Ya. Nah biasanya kalau anaknya yang tadi bilang, aduh males nih, apa aja gitu ya. Kan biasa kalau suami atau kita suka bilangnya gini, dulu ya sama papa ya, papa gak pernah berani lu sama ngkong kamu lu ya, bisa habis lu papa lu ya digituin ya. Terus jadi itu gitu mereka jalanin juga gitu ya. Kalau saya seperti tolong anak-anak mereka juga bisa bilang, saya bisa bilang gini, kamu kalau minta tolong sama mama papa nolongin kamu terus, tapi kalau kali mama papa tolong kamu nggak mau lakuin. Jadi itu juga sih Pak gitu ya. Nah pertanyaan saya, sekarang katanya nggak boleh seperti itu Pak. Jadi misalnya nih kita minta tolong dan terus mereka bilang, aduh males nih capek gitu ya. Terus gimana Pak? Apa kita oke, terus kita turun gitu. Terus di bawah kita gimana gitu Pak?
Terus maksudnya, jadi nanti keseringan gitu keterusan gitu loh. Jadi mereka akan ketawain kita tuh gimana? Loh, bawahnya kita sebagai orang tua jadinya kok kayak nggak ada gitu Pak. Pertama, lihat dulu ya, tergantung yang kita minta itu sesuatu yang harus ditaati. Dulu kategorinya dulu ya, kan tiga metode untuk mengkomunikasikan intent, maksud, tujuan. Kalau yang A ya hal sehari-hari, perilaku, terus kebenaran moral. Yang B kita minta. Yang C adalah instruksi. Kalau memang kita betul-betul yang B, itulah hubungan orang dewasa. Ini kan pola hubungan dewasa kan digambarkan kan 8-12 kan. Itulah pola hubungan. Kan kita kalau ini kan dengan suami istri juga gitu nggak? Kadang minta buatin apa gitu. Hilang wibawa nggak? Hilang kopi maksudnya. Nggak hilang wibawa nggak? Kita nanti begitu. Atau apa lagi? Kita tolong apa begitu? Waktu kita betul-betul dalam komunikasi ini merasa dikasih, itu pakai bahasa kasih yang tepat. Terus merasa dikasih, dia akan muncul hal-hal yang baik, yang banyak hal lain. Kita jangan takut kehilangan dulu. Ntar gue kehilangan apa nih? Kehilangan wibawa, kehilangan apa? Jangan takut. Kalau intensi kita adalah kasih, kalau intensi kita adalah wibawa, berarti Anda ini menegakkan otoritas ini. Waktu otoritas kita mau tegakkan terus, kita dapat nggak hati anak itu? Nggak dapat. Dia lakukan, dia lakukan. Tapi apakah itu masuk di dalam nilai dia? Enggak. Sekarang anak kami umur 22 yang di rumah, begitu kan? Saya rasa waktu dia mau pulang saya agak tegang. Dia anaknya yang paling keras, gitu kan? Tapi sekarang saya sangat menikmati. Dia bisa bantu saya banyak sekali dalam banyak hal, dalam hal yang sehari-hari. Memanasin apa, roti apa, begitu, buatin minum. Manasin, oh gimana nih saya coba, dia cariin, bikin coklat. Itu buat saya. Tapi itu dikembangkan karena ini turun. Justru pertanyaan Anda adalah, kalau kita nggak memaksain, nanti kita nggak ada wibawa. Gitu kan tadi pertanyaannya? Tapi kalau kita nggak maksain, kita ngerti. Apakah dengan anak saya yang umur 22 ini selalu dia begitu? Enggak. Saya ada rasa, kadang-kadang saya ada beberapa kejadian yang, dia gitu banget. Tapi karena dia tahu saya mengasihi dia kasih lebih daripada yang saya minta. Dan tanda kasih adalah otoritas turun, pengaruh naik. Tanda kasih bukan otoritas kita harus supaya kita pasang wibawa. Oke, di depan kita, kita maksain instruksi itu. Yang harusnya adalah would you mind. Tapi dia lakukan, tapi dia nggak dapat hati kita. Dia nggak kasih hati dia. Anda pilih mana? Pilih instruksi itu diikutin atau pilih hatinya dapat? Hati dapat. Anda coba deh, jangan takut kehilangan tapi. Karena kita ditabrakkan gitu kan. Wah kalau ini nggak diikutin, nanti ini pasti hilang nih. Jangan takut tabrakin. Sambungannya sekarang. Sambungannya. Karena hasil diskusi. Ya. Waktu saya memperhatikan tadi yang dia ceritakan dalam konflik saya dengan orang tua waktu itu ngasih instruksi, saya lihat kakak-kakak saya patuh gitu. Patuh dalam arti juga terpaksa banget juga enggak gitu kan. Dan yang saya maksudnya selama ini yang menjadi prinsip buat saya, mungkin kita pun di dalam Tuhan juga kita belajar untuk membiarkan diri untuk dipaksa dan memaksa diri untuk jadi mungkin ketika saya melihat anak saya untuk dimintain tolong misalnya dengan mamanya
sesuatu dan ya malas dan sebagainya, saya melihat itu suatu perilaku yang nggak seharusnya gitu Pak. Dan itu menurut saya dan saya nggak mau anak saya bertumbuh dengan dia punya opsi untuk menolak permintaan seorang tua yang seharusnya dia kerjakan gitu Pak. Masalah apakah dia mesti bertumbuh dengan dengan didikannya akhirnya membuat dia rela dan akhirnya dia memberi lebih, itu sungguh itu sesuatu yang pasti mengembirakan kami juga. Tetapi saya sendiri melihat bahwa di satu sisi anak juga perlu bertumbuh di dalam satu pola yang dia melihat dan dia mengerti bahwa kalau membantu orang tua itu sesuatu yang seharusnya dilakukan gitu Pak. Itu betul sekali. Bahwasannya kita ingin anak-anak kita taat, kita sepakat. Dia harus taat. Tapi kita mesti membedakan. Kita lagi kasih instruksi. Ada saatnya kita minta tolong itu sebagai instruksi, dan dia harus taat. Tapi ada kalanya yang lain itu bukan sebagai instruksi, itu adalah ujungnya dunia favor. Itu beda. Contoh. Ngerti saya pertanyaannya ya. Begini, ada hal-hal yang rutin home management ya, yang perlu kita kelola dengan baik. Sekarang dengan rumah 2 lantai memang naik turun gitu ya, saya juga harus meminta ini suruh turun lagi. Jadi kalau kita bisa mengelola di atas ada dispenser, di bawah ada dispenser ya, itu adalah hal-hal yang home management, hal-hal kecil yang aduh kita malas kita minta tolong ya. Tapi konteks di sini sebetulnya meminta tolong untuk perbuatan baik yang bukan hal rutin, bukan home management gitu ya. Misalkan keluar mampir tolong beliin ini soalnya apa, atau tolong kembaliin buku ini karena besok mau dipakai sesuatu yang kalau dia melakukan itu sungguh-sungguh menjadi pertolongan yang besar buat saya gitu ya. Jadi bukan hal kecil-kecil di rumah yang ambilin itu dong, ambil bolpen itu dong, itu bukan minta tolong itu sebetulnya ya. Itu lebih juga kalau kita bisa lakukan sendiri, kami bisa lakukan sendiri, atau kita taruhlah itu tempat bolpen di yang sering kali kita pas butuh gitu ya. Jadi bukan hal nitty-gritty, tetapi hal-hal yang betul-betul kita mau minta tolong sebetulnya. Kalau itu contohnya menjadi hal kecil yang terjadi di rumah, kadang-kadang hal kecil yang kita minta tolong di rumah itu sebetulnya adalah instruksi. Contoh kami udah naik, lupa pintunya udah terkunci, padahal besok pagi Pak supir akan datang, dia perlu buka, ambil kunci, aku yang lupa. Kamu tolong ambil itu, tolong buka itu. Nah itu maksud saya minta tolong, tapi konteksnya anak mengerti bahwa itu adalah instruksi. Jadi kita bisa balance ya antara keduanya. Dan kalau hal-hal yang sering sekali kita minta tolong, tapi itu sebetulnya adalah hal-hal yang menyangkut mengenai mengelola, mengorganisir rumah supaya lebih efektif untuk kita dan untuk anak-anak kita mesti bisa membedakan dua hal. Dan bahwa kita mendorong anak-anak untuk menghormati orang tua itu biasa, betul sekali. Dan ada banyak hal anak-anak kami juga yang tahu dia lagi capek juga, tapi dia tahu ini hal baik, jadi dia lakukan meskipun juga kita tahu juga agak terpaksa gitu ya. Tapi dalam konteks menghormati orang tua, ya kan tua, kita ambilin gitu ya. Nah, mereka lakukan. Jadi harus ada balancingnya. Apakah ini hal-hal yang kecil-kecil, apakah dalam pengelolaan, apakah betul-betul hal yang signifikan kalau mereka lakukan itu adalah betul-betul dalam konteks menghormati kita dan melakukan kebaikan untuk kita orang tua. Bapak Ibu, kalau lihat 3 metode itu, yang A, 1, 2, kita nggak punya problem dengan hal itu. Yang B, kita nggak punya problem. Yang sering kali munculkan problem adalah yang ini, instruksi ini. Ini real problemnya di sini dengan remaja utamanya. Oleh sebab itu, gini ya, kita kasih tahu mereka harus taat begitu. Terus mereka nggak taat, ini jadi problem.
Ini jadi problem. Oleh sebab itu kita harus belajar betul-betul bagaimana kasih instruksi dengan baik. Bagaimana itu ada di bagian B, prinsip-prinsip pemberian instruksi. Kalau enggak, kita akan terus konflik. Hal kecil-kecil, tapi kalau terlalu banyak setiap hari, jadi nggak bagus. Jadi untuk hal-hal yang lebih dalam nanti dia malah nggak mau bicara. Gitu. Karena hal yang sehari-hari, home management tadi misalnya, itu udah banyak sekali konflik. Kemudian kita akan belajar mengenai D adalah prinsip-prinsip pemberian instruksi yang sebetulnya kita udah belajar juga waktu sejak Growing Kids Crossway dan Preteen. Nah, memang hal-hal ini sama harus ditanam sejak anak-anak kecil. Gitu ya. Kita lihat sekarang nomor D, prinsip pertama. Orang tua harus mengatakan apa yang mereka maksudkan dan serius tentang apa yang mereka rasakan. Ya, prinsip ini sudah kita bicarakan sejak di Growing Kids. Say what you mean what you say. Jelas sekali. Dan yang berikut adalah yang memperlemah usaha Anda sendiri dengan menjadi pertama adalah orang tua yang mengancam dan mengulang, mengancam dan mengulang-ulang instruksi. Sama dari kecil begitu, jangan ulang-ulang instruksi. Di sini juga sama. Lagi konflik itu membuat dia nggak bicara apapun. Dan kedua adalah orang tua yang menyuap. Kalau kamu lakukan, nanti mama begini. Kalau kamu nurut, nanti papi berikan. Nah, kalimat tadi soal papi waktu sama engkong begini. Mami juga waktu sama ama dulu begini. Itu bagus nggak kita keluarin? Oh enggak? Nggak boleh? Nggak boleh? Sebel. Oke. Jadi kalau kita mau keluarin begitu, kapan kita keluarin? Non-konfliktan. Jadi waktu disuruh, terus dia nggak lakukan, jangan ngomong soal ama. Kasihan dia jadi sebel sama ama. Iya loh. Jadi terlibat dia di situ ama Popo semua. Nanti kalau mau cerita itu nanti waktu non konflik, waktu ngobrol-ngobrol, waktu mau doa, cerita waktu itu papi dulu ya. Dulu kalau nggak taat sama engkong, wah gini-gini. Oh gitu ya, diapain? Wah dia gini. Tapi engkong tahu caranya bikin papi taat begini. Sama, mami begini. Itu cerita-cerita waktu non-conflict time. Dan waktu itu diceritakan saat non-conflict time, mereka dapat nilai-nilai kebenaran moral dari situ itu mereka dapat. Jadi boleh cerita, jangan waktu konflik. Gitu ya. Nah, jadi ini jangan lagi terutama di umur ini. Jadi waktu dia nggak taat gimana? Saat itu. Sekarang kita ulang ya. Sekarang kita ulang pelajaran waktu di sini nih. Waktu dia nggak taat, waktu di sini terus kita ngapain? Apa? Oh sebelum kita disiplin. Mau cepet disiplin aja nih. Apa? Oh iya, itu salah satu konsekuensi dan hukuman. Sebelum itu kan bab 12 tuh. Disiplin bab 11, bab 10. Kan kita ngajarin prinsip ketahanan bab 9. Ya, terus kita bilang mandi. Lihat jam, mandi. Terus dia nggak taat. Apa yang kita lakukan? Apa? Kita eksekusi. Ya kan? Kita bawa dia ke kamar mandi. Sekarang masuk.
Jadi nggak banyak ngomong lagi kan, itu di umur ini. Di umur ini kita perkenalkan dia dengan jadwal rumah, home management. Kalau kita punya jadwal rumah, maka kita managing home dengan jauh lebih baik. Habis ini kamu apa, habis ini kamu apa, habis ini kamu, dia tahu urutannya. Ada disiplin pribadi di situ. Ya kan? Jadi kita tahu mengapanya pakai jadwal. Nah, sekarang kita mau pindahkan itu jadi nilai dia soal bagaimananya. Ya kan? Jadi sekarang waktu kita bilang jam berapa nih? Jam 8 malam belum mandi, anak umur 17. Oke? Atau jangan 17 deh, 14, 13, jam 8 malam belum mandi sore. Terus gimana? Apa? Mau mandinya Luar biasa. Ibu yang baik. Mau mandinya jam berapa? Kapan mandi? Tapi ya caranya saiki. Anak umur 14 jam 8 malam belum mandi. Gimana sih? Hati-hati, ini soal A, soal B, atau soal C? A, B, atau C? Oh, C. Wow. Soal C. Bukan, soal apa? A, B, atau C? A, yang mana? A1 atau 2? A1. Hati-hati ya. Kalau umur 14, 15, 16, 17 kita masih bahas soal mandi. Ini jebakan Batman sih sebenarnya. Itu berarti kita belum cukup punya hubungan yang baik gitu. Karena hal-hal yang kita bahas masih A1 dengan anak umur 14. Yang kita udah bahas sejak dia umur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita masih bahas itu. Nggak maju kita. Jadi kalau dia nggak mandi kita bahas, kita lagi. Oke, kamu jatuh kamu begini. Kita mundur lagi, mundurnya ke sini, jangan ke sana. Lihat ya, mundurnya ke sini, jangan ke sana. Jatuh kamu hari itu. Pertanyaan dulu nih. Jangan sampai salah, kalau kita ke sini berarti kita bawa garis biru ini naik lagi ke atas sekali di sini. Dan kita nggak dapat hati dia. Dia nggak dapat hati dia. Maka akan banyak sekali hal-hal yang dia nggak cerita sama kita dengan teman-temannya. Termasuk hal yang sebetulnya dia perlu cerita. Begitu. Kerangkanya dulu dapat ya, kerangkanya ya. Kita perlu pegang kerangkanya. Begitu. Oke, sekarang kita teruskan dulu. Prinsip kedua adalah orang tua harus mempertimbangkan waktu dalam instruksi mereka. Waktu secara garis besar, waktu secara daily schedule, secara weekly schedule, secara monthly schedule, begitu. Itu kan terkait di situ kan. Ataukah nanti sekarang juga kita ingat dong dalam Growing Kids Club saya ada peringatan 5 menit. Ingat? Ya, peringatan 5 menit. 5 menit lagi ya. Ya, sama di sini juga bisa pertimbangkan soal waktu dalam instruksi kita itu. Maka Anda jangan udah remaja terus dilihatin sepanjang hari. Gitu? Seperti waktu dia di umur ini, Anda akan lubrek
Kapan melakukan itu? Nanti tidur jam berapa? Itu sepanjang hari. Dia nggak akan cerita apapun yang dialami dengan temannya. Udah bosen. Jadi waktu di umur ini Anda sekarang pilih untuk, kan kita udah bahas apa mau lebih dalamnya gimana. Kalau Anda mau lebih dalam, Anda korbankan hal-hal yang nitty-gritty. Korbankan lagi. Biar aja dia sedikit baca. Biar aja dia tidur dengan berkeringat. Biar aja, Anda nggak akan kehilangan wibawa. Hey, I tell you, nggak akan. Tapi kalau Anda perhatikan dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, sepanjang hari, dan dosa dia banyak sekali setiap hari, umur itu, kita nggak akan bisa ini naik, ini grafik ini, nggak akan bisa mengaruhi. Kita nggak bisa membesarkan dia dengan pengaruh. Pertimbangan waktu. Jadi Anda korbankanlah hal yang Anda nggak betah lihatnya. Tapi Anda pikir ini anak umur 4 jangan diingetin lagi. Dia udah mesti punya kemauan dia sendiri. Kita juga berpola dewasa. Saya kemukakan apa yang Ibu kemarin tanya ya. Saya boleh kemukakan ya? Boleh ya? Pertanyaannya adalah begini. Kan sebagai orang tua, salah satu hal wajib yang diikuti anak-anak sejak kecil adalah musik, gitu kan ya? Dan kami sebagai warga DKI yang patuh dan setia, kalau namanya les musik itu adalah sekolah musik Gloria, the best in town. Gitu, sekolah musik Gloria Mus, gitu kan? Klasik, gitu kan? Kalau di saya orang klasik, saya ngajar musik klasik, begitu ya, saya ngajar. Anak kami yang 4 harus. Tetapi waktu mereka mulai remaja, mereka boleh menentukan pilihan sendiri. Waktu umur ini, nah di umur tertentu anak-anak kami yang cowok itu drop. Boleh nggak berhenti les piano? Oke, saya tanya, kenapa? Aku sebenarnya nggak terlalu sih. Oke, terus kita tanya lagi. Dan kita harus suka. Musik itu penting sekali. Oh, aku juga gak laku lah. Dulu engkau juga suruh makan. Engkau lagi bawa-bawa. Jangan. Gitu ya. Terus cerita, mereka tahu cerita. Kami dulu waktu kecil 6 anak. Dia jalan kaki dari rumah ke tempat les. Ini tahun 60-an ya. Jalan kaki di pinggir jalan kaki. Terus les itu 1 jam kan, dibagi 4. Supaya murah. Dibagi 4. Itu hebatnya ibu saya. Bagi 4, 1/4 jam. Pokoknya semua harus belajar musik gitu kan. Nah sekarang anak ini udah nggak mau ya, atau apa, terus kami katakan adalah coba mungkin dia sukanya musik pop. Kami mengalami itu dengan anak kami. Waktu dia dipertemukan dengan musik jazz, musik pop, wah hidup dia. Sampai sekarang, betul-betul. Waktu dia diharuskan dengan musik klasik, Gloria Muscula. Wah, matilah dia. Mati kutu, dia mati gaya, udah mati segala macam lagi dia. Jadi kan dia senang nyanyi, kita bilang, kamu belajar vokal. Not my part. Gloria Muscula. Terus kami akhirnya cari, terus bersama-sama cari, terus ketemu itu di perencanaan The Jazz. Wah, dia hidup banget. Jadi, ya waktu mereka mau berhenti, kami tanya, jadi substitusinya apa? Begitu. Terus kita diskusikan sebagai orang dewasa. Kita diskusikan dan bertemu dengan yang satu enggak ke musik, yang nomor 2 enggak. Dia lari ke olahraga, betul-betul. Asal ada sesuatu tampilan dia. Ya, jadi kita sendiri mesti siap membuka itu, corongnya lebih dibuka waktu di sini. Jadi waktu penting sekali. Nomor 2, prinsip ketiga,
itu orang tua harus mengizinkan terjadinya proses pengusulan. Ini appeal proses. Ya, waktu di Growing Kids dan Treatment kita istilahnya adalah naik banding ya. Ya kan, ingat ya? Appeal proses. Kami merasa terjemahan itu terlalu konotasinya hukum gitu ya, naik banding. Jadi sekarang kami buka dengan proses pengusulan. Dia boleh usul. Nah, seperti yang saya cerita tadi barusan ini soal musik. Dia usul, aku maunya belajar ini kan, musik ini. Ya oke, kita cari coba di mana ya. Itu prinsip yang ketiga. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip pengusulan. Dasarnya seperti Daniel di Daniel 1 ya, dia usul ke pegawai raja, seperti Paulus di kisah 15 dan di kisah 10. Itu orang boleh usul, itu orang dewasa. Kita memperlakukan dia sebagai orang dewasa di umur remaja ini. Ya, jadi kalau dia nggak mau sesuatu, tanya kenapa. Kalau dia mau sesuatu yang baru, tanya kenapa. Begitu kan? Kalau dia mau menghilangkan sesuatu, substitusinya apa? Apa yang mau dikatakan? Kami udah cerita, anak keempat kami mau Muay Thai waktu itu kan. Itu perlu olahraga yang lebih. Dan akhirnya dia pilih Muay Thai. Walaupun saya kaget dan saya nggak setuju, saya pernah dia sebagai orang dewasa dan mengantar dia ke tempat Muay Thai, begitu kan. Dia nggak pernah bengong sih, tulangnya nggak pernah. Baik-baik aja begitu ya. Jadi perlunya proses pengusulan kita adalah proses pengusulan mencegah otoritas dari tindakan semena. Kan kita udah nggak pasang ini garis ini kan, udah turun. Kemudian C ya, mengaktifasi. Anak remaja harus mengaktifasi proses pengusulan dengan memberikan informasi baru yang tidak dimiliki orang tua. Ketika mereka memberikan instruksi, ketika kita kasih instruksi, kita nggak punya informasi baru ini. Dia harus datang dengan informasi baru. Soalnya kami mengajari anak-anak kami sejak kecil untuk appeal, dan kami kasih kalimatnya dan mereka harus mengucapkan begitu. Boleh nggak aku begini? Terus soalnya itu kalimat yang harus begitu. Jadi sampai di umur ini juga boleh nggak aku berhenti sekian? Soalnya stres. Boleh aja dia ngomong begitu. Boleh aja. Dia adalah udah pola hubungan orang dewasa. Kamu stres ya? Apa? Kamu masih senang musik? Aku senang musik. Tapi aku enggak kalau yang klasik itu. Kalau udah ayah kan nanya gitu. Aku enggak banget. Oke, jadi kamu mau yang gimana? Aku suka nyanyi, aku enggak yang gitu. Aku mau yang gini. Jadi, kamu mau cari sesuatu? Kalau boleh, oke boleh. Kita cari ke sana. Jadi itu untuk mengaktifasinya. Patokannya D adalah proses pengusulan. Satu, usulan harus diajukan kepada orang tua yang memberikan instruksi. Apakah ayah yang beri instruksi, dia appeal-nya ke ayah. Kalau ibu yang instruksi, appeal-nya ke ibu. Jangan diadu domba. Dua, orang tua hanya perlu menanggapi proses pengusulan apabila anak remaja datang dengan roh yang rendah dan dengan roh yang tinggi. Dia nggak akan datang, ayo aku sekolah, mau lagi, apa nggak semua belajar kayak gitu? Enggak. Kalau dia datang dengan begitu, dia akan tetap berada di dalam penderitaan.
Ya, karena dia datang dengan sikap yang tidak betul. Nomor 3, proses pengusulan adalah hak istimewa, bukan cara menghindari tugas yang sudah dilakukan atau keluar dari tanggung jawab kita. Dia tahu itu. Nomor 4, bila proses pengusulan tidak bekerja secara efektif, maka orang tua harus bertindak adil dan fleksibel. Jadi ya, kita udah turun. Kita bersedia dialog, kita bersedia terbuka, kita bersedia mendengarkan pikiran mereka, kita bersedia mengganti preferensi kita. Preferensi, ini bukan prinsip. Preferensi saya dalam bermusik adalah musik klasik. Tapi saya harus mendengar preferensi musik dia. Dan nanti adalah soal cara mengajukannya, kita udah belajar sejak di Growing Kids, sama juga cara mengajukannya adalah pahamilah pelajaran ini dan kerjakanlah. Susun berbagai skenario, kemudian gunakan konsekuensi alamiah dan pilihan anak untuk memperkuat pelatihan anak dalam cara proses pengusulan. Pertanyaan? Ya, yang boleh mic-nya. Terima kasih Pak Rizal. Ya 2D Pak Rizal, menyuap tadi, apa batasan atau garisnya antara menyuap dengan memberikan konsekuensi? Jadi kalau begini ya konsekuensinya begini, kalau begitu ya konsekuensinya begitu. Oh iya, ya terima kasih Suma. Kalau yang kalimat yang terakhir adalah bagus karena membukakan pikiran dia. Iya, kalau mau pilih ini nanti pasti konsekuensinya gini. Kalau kamu pilih yang ini konsekuensinya gini. Kalau menyuap adalah kan kita mau nyuap dia supaya dia ngikutin kita. Kalau kamu belajar yang ini nanti ayah akan kasih. Itu menyuap kan. Itu yang nggak boleh. Kita nyetel dia supaya dia ngikutin kita terus kita kasih ini. Kita kasih hadiahnya atau kita kasih nanti ayah akan makan ini buat kamu supaya dia itu yang maksudnya driver drive ya, gitu ya. Ya, reward yang kita belajar kalau Anda ingat diagram, lihat sesi 10, 11, 12 di Growing Kids Classway. Reward hanya boleh diberikan untuk skill, untuk keterampilan. Reward kita tidak berikan untuk behavior, untuk perilaku, untuk sopan santun. Enggak. Reward kita beri untuk keterampilan. Keterampilan piano boleh kalau kamu sudah selesaikan buku ini, nanti kita ya dulu berenang, kalau beberapa lap beli Google yang baru itu ada keterampilan. Ya. Online ya. Takut main di sana. Oke. Kalau satu hal lagi ya Pak ya, kemarin kami sudah memberikan banyak kelonggaran buat anak kami untuk 1A karena dianggaplah harusnya udah tahu sendiri. Tapi anak kami ini seringkali tidak mengerjakan apa yang seharusnya. Ambil contoh saja mandi. Dia itu sampai bantalnya hitam gitu ya, karena kadang-kadang dia suka malas mandi gitu. Nah kemarin malam saya udah nggak tahan, jadi karena udah nggak tahan ya ngomong baik-baik gitu. Kok kenapa kamu nggak mandi? Kan Sabtu. Sabtu jadi nggak mandi apa? Ya nanti mau gereja baru mandi. Terus saya udah gak tahan gitu, jam 11 malam, itu udah jam 11, saya bilang, kamu kenapa belum tidur, belum mandi, terus belum mandi, belum tidur. Udah sekarang mandi. Jadi saya suruh dia mandi. Terus dia bilang sama adiknya, kamu sih ngelapor.
Jadi saya jadi sedikit bingung juga ya, dalam arti begini, satu, kalau nggak dipaksa sekali-sekali gitu ya, kayaknya kayak nggak jalan gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Gantiin aja lah cara bantalnya, masuknya. Iya. Ganti aja dulu. Satu ya, kedua adalah lupa. Oh. Kalau melihat dari sesi 9, ini gue ikut sekali. Ya, hal yang kita bicarakan dari tadi sebetulnya kita akan bicarakan di sesi berikutnya, yang dengan diagram itu. Ya. Nah, soal disiplin, hukuman, konsekuensi itu ada di sesi 10, 11, 12. Lalu di drawing discussion. Tapi sebetulnya terus lagi kan pengusulan isu-isu disiplin terus sampai 13 atau 14. Nah, kalau di sini masih banyak masalah ya, dari dulu saya katakan, kalau di sini masih banyak masalah, berarti kita harus kembali ke sini. Ini betul yang dibahas lagi. Jangan ini. Ini yang dibahas. Soal ini prinsip ketaatan. Ya, sesi 9 adalah prinsip ketaatan. Dan waktu di sesi itu kita mengajari anak-anak bagaimana untuk menaati kita dengan berbagai cara. Tak harus segera, tak harus tuntas, tak boleh mengeluh, tak ya, dan sebagainya. Jadi di masa remaja sekarang ini sama juga prinsip. Kalau masih banyak di sini dan kita akan main nanti banyak di sini. Kalau main banyak di konsekuensi, hukuman dan sebagainya, berarti nanti kita akan naik lagi si garis biru di atas. Kita balik bahas ketaatan di waktu kapan? Non-konflik time. Jadi non-konflik time, kita jangan bahas dia soal ketidaktaatan dia. Waktu non-konflik time, kita bahas bagaimana ayah bisa menolong kamu untuk jadi lebih taat. Yuk kita lakukan proyek bersama. Kita diskusi proyek itu dalam hal apa saja. Jangan banyak-banyak. 1-2 hal dulu. Begitu. Terus kita satu perahu dengan dia. Pakai sepatu yang sama dengan kita. Bukan kita lawan dia. Gimana sih? Nggak taat-taat. Bagaimana saya bisa menolong kamu untuk taat? Misalnya, tadi kita bicara di sini kan, kita punya jadwal. Menurut kamu jadwal penting? Kan dialog. Kamu sekolah pakai jadwal? Menurut kamu, kalau di sekolah itu nggak pakai jadwal, gimana sekolah itu? Oh gini, akan ada yang daftar? Jadi menurut kamu manfaatnya jadwal itu apa kalau di sekolah? Oh begini. Oke. Sekarang kalau di rumah, menurut kamu akan lebih teratur nggak kalau kita pakai jadwal yang penting? Oh dia bisa bilang wah. Oke, kita nggak seperti jadwal di sekolah langsung dari pagi. Tapi ada yang kita jadwalkan, bisa nggak? Bisa nggak? Dia akan jawab bisa. Gimana kalau kita itu pola hubungan dewasa tuh gitu? Dan bagaimana papi bisa tolong kamu untuk bisa ngikutin? Nanti di lain waktu lagi, jangan terlalu berat di sini. Di lain waktu lagi kita bahas lagi. Bagaimana orang-orang yang nggak taat? Dari baca koran aja, dari lihat berita di televisi. Ini contoh orang yang nggak taat. Nah, itu kan dia kan sekarang ditangkapkan sama Pak. Saya banyak menggunakan itu. Saya menggunakan sekedar di olahraga. Orang yang nggak taat sama wasit, orang yang nggak taat sama pelatihnya, itu kena kartu merah. Dia jadi kena itu ban, dia nggak bisa main 3 pertandingan. Rugi nggak? Rugi. Ini lihat nih, ada yang didenda oleh klubnya sekian $10,000 karena dia nggak taat. Nah,
Jadi menurut kamu penting nggak orang-orang itu taat? Oh ya penting. Nanti kamu akan jadi seumur dia nggak? Kamu akan jadi penting nggak buat kamu taat? Oh ya penting. Nah, mungkin nggak kamu nanti tiba-tiba tuh jadi orang yang taat. Di umur 25 waktu kamu masuk kerja tuh tiba-tiba kamu jadi orang yang taat. Wah, kamu jadi taat sekali gitu. Mungkin nggak? Dia akan terpok. Nah, mungkin nggak. Itu dia, papi mau tolong kamu supaya nanti gimana kamu bisa berhasil di kantor, papi mau tolong kamu ke sana. Itu jadi mengajarkan adu kebenaran moral melalui pembahasan tentang A1 perilaku. Tapi itu di sini kita bahasnya di sini tebal-tebal di sini. Nanti ininya akan teratasi dengan sendirinya. Tapi kalau kita oak-oak di sini, wah itu terus digebah-gebahin terus, waduh, bola-wali yang kini baik, kabeh itu. Orang juga frustrasi anak itu. Jadi tolong balik ke sini, bahas bersama. Kalau untuk anak remaja, secara periodik kita bantu dengan cek, itu bagus. Jadi anak kami yang paling kecil gitu, waduh, berantakan gitu ya. Dari Pak Rizal kasih, kami setuju. Oke, ayah boleh cek kamar aku hari ini, seminggu sekali. Ya. Jadi dia siap-siap kalau hari cek. Ya. Di rumah kami saya punya istilah PBB, pembersihan besar-besaran. Jadi ada waktu-waktu tertentu secara periodik, quarterly gitu ya. Saya itu beres-beres yang agak lebih besar gitu ya. Dan mendorong mereka untuk beres-beres yang buang-buang dengan hal-hal yang harus dipakai. Nah, kalau Pak Rizal menolong anak kami dengan periodik cek, tapi nggak setiap hari dan nggak gitu. Udah janjian hari apa? Udah tahu hari ini. Dia akan menolong untuk progres. Ya. Kemudian juga kalau di keluarga kami suka hospitality, terima tamu, ya. Baik tamu yang menginap ataupun tamu yang main atau tamu ngumpul-ngumpul, itu jadi kesempatan, kesempatan termasuk buat saya. Kalau kita mau ada tamu ya, adik, kakak, ipar mau nginep kan tiba-tiba, nah betul ya, berarti saya tiba-tiba kita jadi bersih, gitu ya. Semua yang selama ini nggak kelihatan jadi kelihatan. Ya. Jadi kami juga memberi kesempatan anak-anak kami untuk ada teman sleepover atau teman yang mau mampir buat sesuatu, itu memberi excitement. Ya. Jadi anak-anak remaja ini senang kalau ada satu yang ada kontribusi, memberi nilai, gitu ya. Hospitality itu menolong keluarga kita untuk jadi semangat tiba-tiba ya bersih-bersih. Kalau bapak ini tiba-tiba akan beli tanaman ya, teman mau datang, teman dari jauh ya, wah tiba-tiba tanaman itu semua foto-foto itu ditambah-tambahin di sana di sini ya. Itu menolong kita karena begini ya, anak-anak remaja kita dan termasuk kita membutuhkan sesuatu, gitu ya, satu tujuan yang lebih besar. Kalau untuk diri kita sendiri yang males lagi, ya, rapi-rapi males lah, udahlah, ya kita mau santai. Tapi begitu ada tujuan yang lebih besar, ada tamu mau datang, ya, ada sel grup di rumah, wah itu ada tujuan yang lebih besar membuat kita bersemangat. Dimana kita bisa menaruh energi dari hal-hal yang harus kita pikirkan dan excitement di hati. Jadi itu mendorong anak-anak untuk melakukan sesuatu dengan bigger purpose sepertinya ya, karena ada teman yang datang, ada sesuatu yang berlangsung gitu. Jadi hospitality itu sangat membantu untuk kita bisa bersemangat, dan waktu kita bersemangat secara periodik, kemudian itu menjadi sesuatu yang menjadi karakter kita. Jadi kalau di rumah kami sangat suka hospitality, meskipun repot, tapi itu sangat mewarnai dan memberikan ya itu sukacita untuk mempersiapkan segala sesuatu bersama-sama. Nah itu kalau banyak orang minta ketemu, cuma sekarang kan orang kalau ketemu kan di mana? Di mall, di kafe kan? Oh di mall. Kan repot ya.
sekali orang konseling datang ke rumah itu, banyak sekali dari kota-kota mana juga. Dan itu menjadi terus dari tahun-tahun, dari minggu-minggu. Terus jadi saya sarankan bertemulah di rumah. Dan tamu itu jadi proyek bersama untuk keluarga. Kita melayani bersama-sama. Dia juga ngobrol dengan tamu kita dan sebagainya. Bapak Ibu, saya sangat mendorong untuk membaca khususnya bab 8 dan 9. Karena di sini membahas lebih lagi dari apa yang kita bahas hari ini mengenai mengapa anak remaja enggak berbicara atau enggak mendengarkan. Ya. Kalau Bapak Ibu browse sebentar, nanti akan kelihatan bahwa anak-anak remaja tidak berbicara karena yang pertama kita tidak pernah keluar dari fakta, ya, apa ini, apa itu, ini, mengenai hal-hal fakta. Kemudian yang kedua, yang tadi kita tidak siap mendengarkan. Biasanya kita udah langsung dengan keputusan kita. Ada banyak sekali contoh-contoh yang menurut saya baik sekali yang Bapak Ibu bisa lihat. Dan yang saya mau tekankan contoh adalah mengenai bridging communication, bagaimana membantu supaya anak-anak mau berbicara, gitu ya. Dan buat kami, kalau Bapak Ibu pernah dulu buku komunikasi ya, waktu anak-anak masih kecil. Waktu mereka masuk ke remaja, saya pernah bagikan, saya mencatat apa yang mereka ungkapkan, gitu ya, supaya tak lupa dan saya bisa betul-betul memikirkan apa yang ada di hati mereka dan mencari solusi. Kami punya, kalau di bab 9 nanti Bapak Ibu lihat, ada mengenai saat-saat yang lebih dalam. Hal-hal apa sih yang membuat anak-anak bisa kita exercise ngobrol mengenai hal yang lebih dalam. Nah, kami punya satu periode, bukunya Goyang Muslim kebetulan. Kami memberi kesempatan anak-anak untuk tanya, mengenai apa aja. Waktu malam hari nanti, pas ngumpul ya, waktu masih kecil kan anak-anak kita ceritain, ya. Banyak kita yang bercerita. Tapi waktu mereka semakin besar, kami memberi kesempatan mereka nanti malam mau tanya apa aja boleh. Nah ini topiknya berganti-ganti. Satu saat mengenai profesi, mereka kenal om ini, om itu kerjanya apa sih? Kalau kerjaan itu tuh apa yang dikerjakan ya? Ini percetakan, ini jual besi baja, yang ini apa? Oh, kami membicarakan. Mereka tulis pertanyaan-pertanyaan di kertas-kertas kecil. Ini kertas kecil-kecil yang kemudian kami tempel di sini ya. Terus saat-saat lain kami bicarakan mengenai hubungan boys and girls. Ya. Oh itu paling seru, banyak sekali kertas-kertasnya. Dan kebetulan saya kumpulkan ya, kertas kecil yang mereka boleh tulis nanti malam dijawab. Dan kami berjanji kami akan jawab dengan jujur. Gitu ya. Jadi mereka tulis nih contohnya. Waktu itu mengenai BCR dia tanya, tahun 2009. Jadi berapa tahun yang lalu, anak-anak masih remaja. Ya. Pertanyaan ini Renanda tulisannya. Pertama kali ketemu di mana? Tanya ya. Oh ya, mengenai BCR, tanya mengenai kami. Ya, waktu itu kami bahas mengenai hubungan ya. Terus mereka punya, boleh nggak kita tanya mengenai ayah sama bunda dulu? Oh boleh. Jadi ada satu periode mereka tulis kertas-kertas kecil yang setiap malam kami jawab satu-satu. Ya. Terus yang kedua, kalau jalan-jalan kemana? Ya. Terus kemudian banyak. Siapa yang lebih galak? Ini pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya. Kemudian pertanyaan mengenai mereka sendiri. Ayah bunda senang nggak kalau Ray suka bertingkah yang aneh-aneh? Ya, kalau dia suka aneh-aneh, gitu ya, kamu suruh jawab. Kami jawab itu. Kami mengerti kalau dia orang yang sanguin. Dan kami belajar untuk menikmati. Terus, do you like it when Ray is dirty? Nah, ini yang jadinya suka main kotor-kotor. Ini dijawab ya. Personal hygiene itu penting. Dirty during exercise, okay. Tapi kamu perlu untuk bersih-bersih sesudahnya. Ya, jadi boleh kotor-kotor tapi sesudahnya bersih. Pertanyaan mereka macam-macam. Do you want Ray to less vokal? Dan ini apa saja yang ada di hati mereka. Kadang-kadang ada yang lucu-lucu. Tanya mengenai hubungan ayah dengan kakak adiknya, gitu ya.
hal-hal yang dari waktu ke waktu mereka punya hal yang mereka pikir, terus mereka ingin tahu mengenai hal itu dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan yang lucu-lucu yang kami lihat seringkali, oh ya itu yang mereka ingin tahu. Yang contohnya ingin tahu mengenai hubungan dengan kakak adik adalah, to which one of your sibling did you use to fight or argue? Tanya ke papa nih, ya dijawab nih, apa nih jawabannya? Ya. Jadi mereka bisa menanyakan apa saja, mereka tulis di kertas-kertas kecil yang kadang mereka lagi ingat mau tanya mengenai. Nanti mereka kasih. Dan kalau malam ya kami lihat kertas-kertas itu yang mana yang kita bisa jawab. Jadi itu metode yang menyenangkan buat anak-anak. Mau tanya mengenai apa saja boleh, dan saat-saat lain nanti gantian mereka yang mengungkapkan pendapat. Seru sekali, pertanyaannya lucu sekali. Dan kalau Anda menciptakan strategi-strategi metode itu yang pelanggaran itu dengan sendirinya terkikis. Karena kita terus punya hubungan kan, terus dia bilang, gak enaknya mau ngobrol sama teman gitu kan, anak suka bilang gitu kan. Tapi kalau dengan ini kan berarti dengan kita juga anak akan enak sekali ngobrol. Dia bisa tahu apa saja. Jadi waktu kecil adalah buku komunikasi kami kepada mereka. Sekarang waktu mereka remaja adalah buku komunikasi mereka kepada kami untuk bagaimana kami lebih membuka diri menurut pikiran mereka. Jadi itu menolong sekali untuk mereka rasa enak sekali. Dan itu akan menolong ketaatan mereka. Itu akan menghilangkan penolakan dan sebagainya. Ini mengenai website ya, contoh aja supaya Bapak Ibu tahu apa sih anak-anak yang ditanyain ya. Do you still think the website we open are okay, even though sometimes there are bad pop-ups? Okay. Terus, do you like if we children watch musical show on TV or Disney? We all kiddos like it. Karena waktu itu saya tahu kami membahas film-film yang sangat disukai remaja adalah High School Musical itu kan, High School Musical kan, wah itu luar biasa gitu kan. Tapi kami mencoba mereka, meminta mereka untuk melihat kehidupan pribadi dari orang-orang si bintang film itu. Dan mereka menemukan, ini acur-acur semua kehidupannya. Jadi, kami bertanya, kamu mau nggak berbagi dengan orang itu? Bergaul betul, secara fisik bergaul. Oh no. Kalau kamu nggak mau bergaul secara fisik berteman, dan kenapa kamu harus lihat itu? Dan film-film seperti itu sangat, saya nggak katakan ini, saya nggak sedang bicara Taurat ya, bicara baru. Tetapi film-film seperti itu membuat selera anak itu, wah luar biasa. Betul-betul, kalau saya boleh pakai kata, dunia banget. Begitu. Dan waktu mereka masuk ke situ dan mengikuti itu, hal-hal lain yang kita bahas itu jadi lebih susah. Karena dunia kita nggak di situ. Dan waktu kita nggak bisa masuk ke dunia itu, dia bilang, tapi memang beda banget. Jadi itu, ini bukan soal boleh atau nggak boleh, tapi kemana arahnya. Makin mereka menyukai hal-hal yang semakin geser terus kita ngikutin buntutnya itu makin nggak bisa. Terus mau bahas hal-hal yang dalam, sewarna nggak sama itu? Banget tidak. Jadi waktu kita membiarkan mereka begitu, nggak ada soal, ini bukan ngomong soal dosa atau enggak dosa. Enggak. Tapi waktu mereka seleranya dibentuk berdasarkan yang begitu, kita jadi susah banget ngejar, susah banget masukin. Jadi ini seperti Kolose 2 ayat 8 mengatakan hati-hati. Kolose 2 ayat 8 boleh kita lihat, Kolose 2 ayat 8. Hati-hati lah
supaya jangan ada yang menawar kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia dan tidak menurut Kristus. Dan kita tahu film-film seperti itu adalah soal pacar-pacaran, soal ganti-ganti pacar, soal apa semua yang waktu kita nanti ngomong soal BGR tadi, boys and girls relationship, gak masuk. Gak teli dengan apa yang mereka tonton. Susah sekali melawan dunia hiburan yang begitu menarik remaja. Susah sekali melawan itu. Jadi kami membahas secara prinsip, membuat mereka jadi beralih dari situ dengan cara orang dewasa. Bukan mengatakan, enggak boleh, itu adalah dosa, film itu dosa, orang-orangnya dosa, berdosa. Hanyalah kau si iblis. Enggak laku itu wabahnya. Tapi dengan cara tadi, mereka menjauhi hal-hal seperti itu. Dan kami jadi lebih mudah memasukkan kebenaran-kebenaran moral berdasarkan Alkitab ini. Dan mereka tahu berdasarkan Kolose 4 ayat 6 tadi yang kita bahas pertama. Semua yang kita bahas dengan mereka, entah itu direktif arahan atau itu restriktif batasan dari C1 dan 2, itu karena kami mengasihi mereka dan kami berada bersama-sama dengan mereka untuk menanggapi apapun yang mereka hadapi. Gitu ya, 1-2 pertanyaan. Mari kalau benar, belum. Di awal kan Bapak nanya soal apa yang kita dapat selama sesi ini. Saya baru bukan ingat sih, akhirnya saya sadar tentang pola hubungan dewasa. Itu dari apa yang tadi kita bicarakan sama-sama itu, akhirnya saya merasa saya mencoba itu tuh pola hubungan dewasa dalam berbicara dengan anak saya yang paling gede nih 13 ke 14. Jadi kayak misalnya hal-hal kayak tadi minta tolong gitu, saya coba recall apa ya yang pernah kami lakukan gitu ya. Nah saya jadi keingetan ada satu saat dia bilang gini, Mami ntar bisa nggak tolongin buatin es jelly gitu. Jadi kan dia lagi belajar di atas, ya ntar ya gitu, karena saya masih do something, masih masak atau apa. Tapi saya ingat, jadi dia mintanya pagi, agak siang saya kasih ke atas gitu. Ini thank you ya Mami gitu ya. Nah ada satu saat saya bilang gini, Cek boleh minta tolong nanti ambilin baju yang ada di jemuran gitu. Nanti ya Mami ya gitu kan. Udah oke, nggak apa-apa Cek gitu. Jadi lalu saya pikir, ini nantinya kapan kagak diambil, keburu hujan atau apa gitu. Lalu saya akhirnya mengulang, tapi ini bijaksana dari Tuhan deh ya. Saya bilang gini sih, saya sorry, bisa jadi ambilin bajunya nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, Mama yang ambil sekarang deh gitu. Oh iya, udah nggak apa-apa, aku ambil, dia lari ke bawah. Dia ambilin, aku bilang nggak apa-apa, jadi kok nggak selesai nggak apa-apa, masih belum bisa nggak apa-apa gitu. Tapi dia nggak, aku bisa, belum dia turun ke bawah dia ambil. Sorry ya Mami, aku lupa. Ternyata ya maksudnya itu simple sih gitu, pekerjaan yang simple. Saya pikir ya dia melakukan ke kita seperti apa, kadang kita juga punya tanggapan begitu ya, bentar deh gitu, atau lu nggak bisa deh gitu. Itu kan kita as a parent sometimes gitu. Lalu pas kita lakuin itu ke mereka sama juga, ternyata tanggapannya cukup baik gitu. Nah itu berbeda dengan yang dedeknya. Dedeknya baru 8 tahun. Kalau saya bilang ambilin aja dek, ambil. saya sedikit, walaupun itu susah banget sih Pak, saya mesti bilang itu susah banget. Saya tuh loadingnya lama. Jadi kalau dia udah ngomong sesuatu, saya mikir dulu lama, saya nggak langsung jawab gitu. Maksudnya kadang-kadang ada hal-hal yang mesti dijawab apa ya gitu. Jadi itu jujur untuk pola hubungan dewasa itu susah banget gitu. Karena itu sayanya butuh loading lama untuk kita nyautinnya gimana supaya nggak terjadi konflik itu gitu. Atau yang sifatnya instruksi mungkin dia nggak akan senang.
Gitu aja sih Pak. Betul, bagus. Thank you untuk sharing. Boleh tahu? Terima kasih Pak. Tadi contoh yang Ibu Rina contohkan yang komunikasi dengan waktu malam mau tidur itu, kalau saya bandingkan dengan di 89 ini kan Gary dan Mary Esto ini kan melakukan apa sih kalau malam tuh makan ya di permukaan, terus nanti anak-anak duduk di pinggir aja, orang tua di pinggir aja. Ya, tapi terus yang saya bingung karena kan anak-anaknya perempuan dua-duanya, sedangkan waktu di Middle Years itu kan beda jenis kelamin, beda cara. Sedangkan kalau anak-anak itu kan nggak bisa komunikasi langsung gitu, komunikasinya dengan tidak langsung. Nah, apakah itu bisa diterapkan yang seperti itu dengan anak laki-laki? Karena kami punya 3 anak laki-laki semua. Yang pertama dan ketiga bisa malam tuh kita bisa cerita banyak gitu. Tapi kalau anak yang kedua, kayaknya sepertinya anak-anak ini agak susah gitu loh, agak berbeda gitu. Terus itu pertanyaan yang pertama, Bu. Pertanyaan yang kedua mengenai bedanya instruksi dan bantuan. Kalau waktu anak-anak kami di usia yang middle years, jadi berkaitan dengan hospitality, kita ada sel group, anak-anak ada teman berkunjung ke rumah gitu ya, dan anak-anaknya rata-rata masih kecil, usianya tuh jauh di bawah anak-anak kami. Waktu mereka masih di usia middle years, anak kedua dan ketiga mau nemenin, tapi waktu mereka udah masuk ke usia teens, mereka tuh cenderung cuek, nggak mau. Yang mau nemenin malah yang pokoknya yang besar, yang udah SMA kelas 3 gitu. Nah, saya kalau paksa anaknya untuk nemenin yang kedua, saya merasa nanti dia akan tidak senang kalau teman-teman saya atau keluarga-keluarga itu berkunjung ke rumah. Jadi saya biarkan aja mereka tidak menemani gitu. Sedangkan anak-anak dari teman kami selalu cari yang besar, yang kokoh. Jadi pada saat kokoh lagi nggak ada, mereka pasti cari kokoh gitu. Jadi sepertinya kokoh ini memang favorit karena kokoh ini mau menemani anak yang kecil yang usianya jauh di bawah dia gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah hospitality ini bagi anak remaja untuk menemani adik-adik kecil ini instruksi, kita berikan instruksi atau kita minta bantuan? Terima kasih pertanyaan saya, jawab cepat ya. Yang pertama mengenai direct communication dan indirect. Mengenai direct communication untuk pria biasanya kalau ada isu, artinya kalau kita mau menyampaikan teguran atau mau ada hal tertentu yang disampaikan, biasanya indirect itu lebih bekerja. Tetapi kalau kita ngomong mengenai topik umum, mengenai dia mau tanya apa, itu akan bunyi gitu ya. Tapi mengenai hal-hal yang terjadi secara pribadi, biasanya indirect untuk pria lebih mudah gitu ya. Makanya ada itu tuh apa? Golf ya, sambil golf. Nggak lihat muka orang kan, kita lihat golfnya ya. Tapi banyak hal yang dibicarakan. Tapi kalau pembicaraan umum, topik umum, semua orang bisa berbicara, pria maupun wanita. Nah, yang kedua mengenai hospitality, setiap orang itu punya talenta, punya ketertarikan yang berbeda-beda. Hospitality kita sebagai satu keluarga, biasanya saya bagi tugas. Enggak semuanya harus menemani anak kecil, enggak semuanya harus bertemu dengan tamu kita. Ada yang tugasnya bagian dorong-dorong sofa dan beberes tempat kursi sebelum acaranya. Nanti dia ambil pergi. Ada yang menemani yang memang anak itu suka dengan age group, dengan rentang usia anak-anak. Yang kelihatan dari anak-anak kecil ikut aja. Tapi nggak semuanya harus suka dengan anak-anak gitu kan. Ada yang bagian suka mempersiapkan itu piring-piring dan segala macam yang dia susun. Kalau urutannya apanya dia menyukai hal itu. Tapi kita sebagai satu keluarga biasanya saya buat chart gitu ya. Ini, aku yang ini, aku yang ini. Masing-masing mengambil bagian. Tentunya itu sudah termasuk dengan hospitality sebagai satu keluarga. Tapi nggak harus semuanya melakukan hal yang sama untuk hal tertentu.
gitu ya. Jadi itu kerjasama tim di situlah. Ada yang bekerja before, sebelum kegiatan, ada yang bekerja after, yang beres-beres itu nanti bagian mengembalikan dan lain sebagainya. Jadi itu sudah contoh yang bagus sekali untuk bekerja sama sebagai satu keluarga. Nah, tambahkan sedikit mengenai nomor 1 ya. Kalau nomor 1 itu namanya di kami kan ada yang family event. Ya udah, semua siapapun suka nggak suka dia ikutan, itu adalah family event. Ini menjelaskan dari mereka kecil bahwa family event itu adalah because we are a family, we are in one family. Jadi kalau family event udah dia nggak tanya suka atau nggak suka. Sehingga tadi pertanyaan nomor 2 nggak terlalu suka itu kasih judul aja bahwa itu adalah pertemuan keluarga. Kasih flag. Iya, flagnya jelas itu pertemuan keluarga. Ya udah dia harus ikut. Nah, buat kami ada anak cowok dan cewek itu pertemuan keluarga yang hampir setiap malam bisa sampai 1,5 jam, termasuk baca Alkitab, termasuk doa, termasuk apa ngobrol. Tapi buat saya juga ada yang saya sesi khusus dengan anak-anak cowok. Saya dengan anak-anak cowok membentuk Menstop. Menstop adalah saya khusus dengan anak cowok membicarakan hal-hal yang dia malu di depannya cewek atau di depan ibu yang langsung kami bicarakan di sesi khusus itu. Maksudnya family event itu bisa dilakukan setiap hari, dinamakan family event nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tergantung kan itu keluarga kita dikasih namanya sendiri. Gitu ya, kita kasihnya sendiri. Ya family event banyak lagi yang dengan keluarga besar, tapi mereka tahu is this family event, kalau kita kasih yes family event, dan mereka harus atur semua kegiatan mereka harus ikut sampai keluar kota. Gitu ya, oke. Saya udah baca yang bab 8 ya Pak, mengenai mengapa anak-anak kita tidak mau berbicara. Ya memang setelah baca itu kita menyadarilah banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Nah sekarang follow-up-nya bagaimana? Apakah kita ngomong ke anak kita, ternyata selama ini salah gitu ya, atau kita nggak perlu ngomong, yang penting action aja kita perbaiki. Karena saya melihat anak kami yang kecil ini memang cowok jarang sekali curhat tentang isi hatinya gitu. Apakah ini memang anak cowok begitu ya, atau hidupnya memang nggak umur 12 sampai 13 Pak. Apakah memang hidupnya nggak ada masalah sampai kita coba-coba korek-korek gitu, temen kamu yang itu gimana, yang ini gimana gitu kan, kelihatannya nggak ada masalah gitu ya. Terus ya kita coba korek-korek juga hidupnya kayaknya fine-fine aja gitu ya. Apa kita terlalu kepo atau gimana? Ini dia anak flekmatik ya? Introvert ya? Enggak, dia kayaknya sanguin. Oh. Cuman dia itu sangat bercandaan dulu sepanjang hari. Jadi dia bercanda, ketawa-ketawa terus, godain saya. Karena dia kan emang kakaknya kan 2 perempuan ya, udah kuliah. Jadi di rumah cuma dia. Jadi saya tuh jadi kayak temannya dia. Dikit-dikit lah, apalah gitu. Waktu saya marah aja diketawa. Nah, jadi untuk tadi yang Johan bilang susah untuk korek isi hatinya tuh ya. Memang dia susah ngomong serius. Kalau kita serius juga dia ketawa. Ya betul, menuju ke action aja betul sekali. Tapi minta maaf juga itu sesuatu. Cuma minta maaf dengan anak samu yang langsung dia langsung kayak begitu pasti. Dia juga maaf, minta maaf segala langsung gitu ya. Tapi bahwa dia fine aja enggak juga begitu. Jadi
Kalau digali lebih dalam itu masih banyak, di dalamnya itu masih bisa. Ya, itu merupakan satu indikasi bahwa kita perlu mendekatkan aja terus. One-on-one jalan nggak? One-on-one jalankah? Ya, saya suka juga ngajak dating gitu ya, berdua ya. Ngobrol, bahkan saya sering menceritakan pengalaman saya yang isinya nilai-nilai sebenarnya. Seberapa sering? Ya, mungkin ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali sih belum bagus. Iya. Cerita aja terus. Iya, jadi saya lebih banyak cerita, dia nggak cerita gitu jadinya. Nggak apa-apa, dia itu ngambil, dia nyimpen. Ya, jadi saya merasa orangnya nggak dalam memang. Ya, orangnya sanguin, tapi orang sanguin bisa diajak ke dalam, bisa sekali, begitu. Tapi itu mesti hubungan yang lebih dekat lagi dan kita mesti agak-agak jadi sanguin, agak gila sedikit. Ya, jadi ini bapaknya kan jauh dari sanguin kan. Ya, mesti ngikutin dia agak-agak gila sedikit, nah dia suka tuh. Dia jadi wah, itu kan nyambung ke situ. Karena anak kami yang ketiga itu yang sanguin. Coba begitu, terus lakukan action, masuk ke dalam, cerita-cerita pengalaman sendiri itu udah betul. Maaf, saya memang punya, saya merasa sebagai ibu yang kewalahan terhadap dia. Sebenarnya setelah kakaknya kuliahnya di luar kota, saya merasa ini kesempatan saya untuk perhatian dia baik-baik lah gitu ya. Kalau dulu tuh waktu kita family altar tuh, kan yang luar perempuan, mereka tuh dengerin gitu ya, terus tanya-tanya. Kalau ini kan masih kecil, maksudnya dia akan merasa sebagai anak bungsu yang ya udah dia nggak nanya, nggak apa gitu, sebagai penggembira doang. Kalau kita korek-korek, baru dia jawab sekedarnya gitu ya. Nah sekarang kan kakaknya udah nggak ada nih, jadi kita kalau family altar kan bertiga. Wah ini deh, maksud saya tuh tadi kan Pak Rizal bilang jangan diprototin tuh anak dari pagi malam gitu kan. Nah justru saya tuh merasa ini kesempatan saya mau melototin dia gitu. Kalau dulu terpecah gitu ya dengan 3 anak, kalau sekarang tinggal 1 kan. Jadi saya benar-benar perhatiin dia. Dari dia bangun tuh emang banyak sekali salahnya. Ini baru kita ketemu sebenarnya. Ya bisa jadi itu. Dia jadi pusat perhatian. Dia jadi segala-galanya, terus dia jadi terus banyak koreksi. Terus dia dengan sanguinnya itu dia nggak ambil ke hati, dia fine-fine aja, tapi dia malas cerita. Bisa jadi begitu ya. Yang kita perlu ubah masuk betul-betul ke hubungan dewasa, tapi pakai cara sanguin. Nanti kita bahas berikutnya bisa pribadi. Ada satu sharing nih, kita perlu mendengarkan bagaimana beralih dari otoritas jadi ke pengaruh. Bagaimana dialognya dengan anak dari Bu Luisa. Betul. Yang ini suami. Aja sih kemarin ini sempat sharing sama Bu Rina. Terima kasih Bu atas ini practical tips ya biasa. Kita ini dari kelas middle year sih. Biasa nggak muluk-muluk lah. Saya pikir-pikir apa ya saya belajar. Ini tahun lalu kita ikut sini kalau nggak salah ya. Apa ya yang bisa saya praktekkan untuk right here right now gitu. Jadi this is the power of O. Nanti beberapa sudah ada kasus juga singgung. Jadi waktu sebut anak itu
anak di sebelah, jadi dia ceritakan, anak kita itu nggak model yang cerita. Jadi kalau cerita itu sudah suatu kesempatan mas, biasanya kita banyak intel kita. Ya, misalnya punya gitu. Kalau dia cerita saya ngabarin. Sesama kelas parenting memang tidak boleh saling menghakimi dan mendahului. Jadi kita terima, oh ya terima kasih masukannya, terus kita cek dulu, namanya ini guru les apa. Biasanya tanya semua gitu barusan. Kalau terusan ketahuan ke anaknya gitu. Tapi sekarang sih puji Tuhan sudah lebih kayak mencocokkan gitu, anak lebih bisa cerita ya ini tapi kalau Allah jadi pas pulang sekolah cerita waktu saya nggak lupa gitu, jadi setahun saya terapkan ya itu, oh itu kan. Dan mungkin itu tentang pinjam-pinjaman uang lah, biasa kalau anak itu kan di sekolah kan, dia cerita temannya atau apa, saya kadang juga jengkel, lu dipinjamin uang sekali, 2 kali, 3 kali dan balik, ya udah gak usah pinjamin lagi gitu kan. Dalam hati ya itu, oh gitu kan, dapat nanti cerita gitu, dalam hati itu, oh gitu itu selama kira-kira ya setahun ya kelas 6 kan, ya sama itu. Terus itu juga ada teorinya ternyata, saya merasakan juga kalau jemput sama supir dulu itu kan ngomongnya begini kan, supir di depan saya selalu ikut jemput. Kok ternyata saya lebih bisa dekat sama anak kalau saya nyupir sendiri. Ternyata di belakang itu ada teorinya setelah baca-baca buku. Oh, gitu, memang ada bedanya. Jadi kalau kita akhirnya mirip dengan yang main bolos tadi. Jadi kita duduk nggak ada depan gitu, nggak terlalu aktif, itu lebih bisa diredam. Gitu. Jadi yang ada depan gitu. Jadinya ngomong gitu kan, kita mau nyetir itu lebih sedikit bisa diredam, nggak terlalu aktif. Kamu kok gini. Itu sudah kan naik gitu. Jadi oh dulu gitu ya. Terus sama yang memang tidak ada instant result sih saya menemukan itu, tapi ya bersyukurnya itu ya Tuhan itu menuntun kita lah, kita yang kurang hikmat mintakan makanan diberikan. Jadi yang kemarin kita belajar menurut kamu, gitu kan langkah praktisnya. Jadi kemarin itu saya coba, saya rasa menurut kamu itu mengkata-katakan cara berpikir kita. Misalnya waktu itu anaknya yang pelayanan sibuk terus mengatur waktu gitu. Jadi kita juga mengata-katakan kita itu gimana cara proses berpikir, proses decision making gitu. Saya mau kami sekarang dan proses mengajar anak kami gimana mau belajar itu yang mana gitu, yang keluar kan udah sampai kelas 7 gitu. Proses belajar sendiri lah, pelan-pelan dilepas gitu kan. Tapi kadang itu kamu belajar yang ini pasti keluar udah di textbook itu udah in bold apa cetak tebal, terus yang miring-miring itu biasanya definisi itu pasti keluar, nah gitu. Itu enggak lama gitu ya, udah keluar lah, enak lah. Gitu. Oke. Menurut kamu kira-kira itu kalau yang penting itu buku teksmu tuh ditebelin nggak gitu? Oh ya, iya sih harusnya ya gitu. Atau kira-kira menurut kamu kalau di sekolah itu guru yang ulang-ulang terus gitu loh, yang itu kamu terangin di kelas, kira-kira keluar nggak? Iya sih biasanya itu. Apa yang nggak pernah dihitung sama sekali ya biasanya yang ulang-ulang. Ya ini ya sambil proses ya, sambil melatih anak berpikir, sambil lihat dia remet ya pelan-pelan ya gitu dari angka-angka yang kemudian belajar proses ya gitu aja sekali kan. Terima kasih. Betul sekali ya, jadi berubah untuk mau langsung kasih tahu dan mendengarkan ya, dan ngerem. Waktu itu kami bagikan untuk sering-sering keluar kata oke, dan membuat anak mau betul. Jadi senang sekali kalau kita bisa mempraktekkan hal-hal praktis ya. Jadi itu akan sangat menolong membuat anak kita bisa berani bercerita. Terima kasih.